Hai kawan pajak, berjumpa kembali di Redpal Talk. Hari ini kami akan membahas terkait registrasi akun Kortek dan permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Mungkin baru pertama ya ketemu kami ya, karena memang baru 3 bulan ya Kak Wulan ya kita mulai bertugas di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Perkenalkan, saya Lina Budiarti dan kawan saya Wulan Fitriana. Kami berdua penyuluh pajak yang akan memandu kegiatan podcast pada hari ini. Kita sudah mau di penghujung tahun nih Kak Wulan. Sudah persiapan nih untuk kita mau laporan SPT tahunan. Nah, katanya kan pakai aplikasi baru nih Kak Wulan. Namanya Kortex nih. Apa sih sebenarnya Kortex itu Kak? Oke Kak Lina, Kortex ini adalah portal baru wajib pajak Kak, yang jadi pintu masuk utama untuk wajib pajak mengakses layanan DJP Kak, seperti itu. Layanan apa aja Kak? Iya, jadi di situ itu ada beberapa layanan Kak. Jadi ada pelaporan SPT, dari SPT masa, SPT PPH, nanti pun juga SPT tahunan akan melalui Kortex juga Kak untuk tahun pajak 2025. Iya. Selain itu juga untuk segala permohonan Kak, wajib pajak bisa melalui Kortex seperti itu. Jadi misalnya selama ini nih kawan pajak ada perubahan data, semisal emailnya ganti atau nomor teleponnya ganti, kan itu harus datang nih ke KPP. Dengan adanya Kortex sudah tidak perlu ngantri-ngantri ini berarti. Benar Kak, jadi tidak perlu lagi antri untuk perubahan data di KPP, jadi bisa langsung melalui kortex.djp.pajak.go.id. Oh, alamatnya di kortex.djp.pajak.go.id. Catat ya kawan pajak, alamatnya di sana. Nah, setelah kita sudah tahu alamatnya, misalnya kita mau akses, mau registrasi atau aktivasi akun kita, caranya gimana nih Kak? Oke, untuk kawan pajak yang sebelumnya nih sudah pernah terdaftar NPWP dan sudah terdaftar di akun DJP online ya Kak ya, Iya. itu nanti tinggal pilih Kak menunya lupa kata sandi. Oh gitu. Iya, nanti di sana ada, setelah klik lupa kata sandi akan ada menu ID pengguna. Nanti di sana menginputkan NPWP 16 digit Kak. Oh, sekarang NPWP-nya 16 digit Kak? Benar, jadi sekarang sudah tidak menggunakan NPWP 15 digit, namun menggunakan NPWP 16 digit. Oh, formatnya gimana Kak? Oke, di sini untuk wajib pajak orang pribadi, nanti menggunakan NIK Kak, nomor induk kependudukan. Apa itu? Nomor KTP Kak. Nomor KTP kawan pajak. Jadi NIK itu nomor induk kependudukan tuh yang ada di KTP kita ada pasti ya. NIK. Baik, kalau yang orang pribadi pakai NIK. Oke. Kemudian untuk yang badan Kak, untuk NPWP badan itu kan ada 15 digit ya Kak ya untuk badan. Nanti tinggal menambahkan Kak 1 digit angka 0 di depan NPWP 15 digitnya. Oh ya, berarti yang selain orang pribadi ditambahkan 0 di depannya ya, NPWP badan. Mungkin ada juga instansi pemerintah ya, bendahara-bendahara itu ya, tinggal ditambahkan 0 di depan sehingga genap nih 16 digit. Nah, setelah kita masukkan ID nih, apa yang harus dilakukan lanjutannya? Oke, untuk kelanjutannya itu adalah tujuan konfirmasi Kak. Tujuan konfirmasinya itu adalah untuk pengiriman link untuk perubahan kata sandinya nanti. Ini bisa melalui email atau bisa melalui nomor telepon Kak. Jika melalui email, di situ nanti otomatis akan muncul Kak email yang terdaftar di kami. Cuman ada tanda bintangnya Kak. Jadi tidak seluruhnya muncul. Cuman petunjuk begitu ya? Benar sekali. Itu petunjuk ya kawan pajak, bukan berarti sudah dilewati. Kalau kawan pajak lihat, oh benar itu udah email saya. Udah dilewatin. Enggak ya? Oh, harus diketik manual harus ya? Harus input lagi Kak. Betul. Sama persis seperti itu. Setelah itu kalau misalkan melalui nomor telepon nih Kak, kan bisa nih Kak. Oh iya, ada dua tujuan konfirmasi. Untuk nomor telepon silahkan kawan pajak pastikan nih memiliki pulsa yang mencukupi Kak. Karena dikirimnya melalui SMS. Seperti itu. Jadi bukan pulsa paket data ya, tapi pulsa SMS, pulsa reguler begitu ya. Iya, seperti itu Kak. Nanti setelah itu nanti ini Kak memasukkan kode keamanan. Keamanan. Iya, setelah masukkan kode keamanan, nanti checklist pernyataan, lalu klik kirim Kak. Kirim, baik. Nanti setelah itu akan ada notifikasi jika data tersebut betul. Ya. Notifikasi bahwa
sudah sesuai dan kita cek email ya Kak? Iya, cek email kalau misalkan melalui email ya Kak ya. Kalau misalkan Iya. melalui email, cek email. Nanti di situ akan ada link untuk perubahan password yang baru Kak. Untuk passwordnya itu boleh sesuka hati kita atau ada formatnya begitu Kak? Oke, untuk passwordnya di sini minimal 8 karakter Kak. 8 karakter. Iya, ada kombinasi huruf dan angkanya. Untuk hurufnya ada huruf besar, ada huruf kecil, lalu nanti ada karakter khusus juga Kak. Karakter khususnya itu contohnya nih Kak? Ya, untuk karakter khusus yang bisa digunakan itu seperti tanda seru Kak. Tanda seru boleh. Iya, tanda @ boleh tuh. Boleh. Yang nggak bisa tuh seperti ini Kak, seperti simbol dolar. Dolar belum bisa saat ini. Terus tanda minus Kak. Ya. Tanda minus juga belum bisa. Sama underscore ya Kak? Oh iya, underscore juga belum bisa Kak. Jadi nanti pastikan bahwa karakter khususnya tidak mengandung dolar, minus, ataupun underscore. Yang lain bebas dipakai ya. Iya. Itu. Nah ini untuk yang sudah punya akun DJP online nih Kak. Tapi kan mungkin beberapa kawan pajak ada yang belum sempat nih aktivasi akun DJP online. Caranya gimana nih? Biar bisa juga punya akun Kortek nih Kak. Oke, untuk kawan pajak yang belum memiliki akun DJP online, namun sudah terdaftar sebagai wajib pajak ya Kak, sudah terdaftar NPWP-nya, ini nanti pilihnya aktivasi akun wajib pajak. Nanti setelah pilih aktivasi akun wajib pajak, nanti pilih yang sudah terdaftar NPWP ya Kak ya, di checklist, lalu nanti akan muncul untuk memasukkan NPWP-nya. Lagi-lagi yang diinputkan adalah NPWP 16 digitnya Kak. Seperti itu. Setelah menginputkan NPWP-nya, nanti otomatis namanya akan muncul. Iya. Jadi kalau kita udah benar atas pertanyaan sudah terdaftar NPWP, dijawab iya, masukkan NPWP 16 digit. Kalau udah benar ada nama di situ, walaupun nggak lengkap tetap ada bintang-bintang juga ya. Iya, benar. Nanti kalau sudah kita lanjutkan mengisi. Untuk selanjutnya nanti mengisi ini Kak, email dan nomor telepon. Oke, dipastikan email dan nomor teleponnya adalah sesuai yang terdaftar di kami. Jadi kalau misalkan di situ saat memasukkan email nih Kak, muncul tanda silang merah. Nah, itu berarti emailnya tidak sesuai dengan data di kami. Oh, begitu. Jadi pastikan bahwa tercentang hijau Kak ya. Setelah sudah semuanya email dan nomor telepon sudah tercentang hijau, baru nanti ada verifikasi. Verifikasi? Iya. Verifikasi identitas Kak. Oh. Jadi ada foto selfie Kak. Foto selfie. Iya. Terus fotonya itu boleh sesuka hati nggak sih Kak? Oh tentu tidak Kak. Jadi fotonya di sini ada ketentuannya Kak. Harus menyerupai foto di KTP Kak. KTP. Iya. Karena memang datanya diverifikasinya ke aplikasinya Dispenduk Capil ya. Benar. Jadi data kependudukan. Jadi pastikan bahwa fotonya adalah menyerupai foto kita di KTP. Misalnya nih yang sebelumnya belum berhijab. Ya. Fotonya di KTP masih belum berhijab, berarti saat verifikasi foto ya lepas dulu hijabnya gitu. Atau dulu nggak pakai kacamata gitu kan ya. Sekarang pakai. Nah, berarti kayak saya ya harus lepas dulu kacamata begitu ya. Untuk ini sebenarnya validitas ya Kak, bahwa memang yang mengaktifkan adalah wajib pajak sendiri gitu. Nah, setelah kita sudah verifikasi wajah sudah berhasil, kemudian kita centang pernyataan. Setelah itu baru klik simpan. Setelah itu Kak? Setelah itu nanti cek email Kak. Cek email lagi, baik. Ya, cek email. Nanti di sana akan ada email surat penerbitan akun wajib pajak Kak. Oh, begitu. Iya. Nanti udah langsung dapat password nggak Kak kalau yang itu? Oke, untuk passwordnya langsung dapat Kak. Namun di sini kan passwordnya dari sistem ya Kak ya. Jadi sangat panjang dan sangat susah untuk diingat. Jadi kawan pajak kalau misalkan ingin merubah passwordnya bisa dengan cara klik lupa kata sandi. Seperti tadi Kak yang sudah punya akun DJP online. Untuk membuat kata sandi sesuai dengan format dan yang gampang kita hafalkan gitu ya. Benar sekali. Baik, kalau ini tadi kan emailnya udah cocok, HP-nya juga udah cocok. Nah, kalau ternyata nggak cocok nih Kak, belum punya akun DJP online, nomor HP-nya ada salah atau emailnya salah, caranya gimana nih Kak? Oke, untuk yang NPWP-nya mungkin tidak cocok ya Kak ya, atau mungkin NPWP-nya cocok namun lupa password emailnya nih, biasanya ya Kak ya. Itu nanti kawan pajak bisa mengajukan permohonan perubahan data email dan nomor telepon ke kantor pajak terdekat Kak. Terdekat. Kalau ini mau tidak mau memang harus tetap ke KPP ya.
Karena datanya kan sudah nggak update dengan data kakak sekarang. Misalnya dulu waktu daftar NPWP nih pakai email di HP yang lama. HP-nya mungkin sudah ganti, kemudian alamat emailnya juga ganti. Ya memang kalau ini mau nggak mau harus tetap ke KPP. Tapi ke KPP terdekat. Tidak harus KPP terdaftar. Jadi seperti saya nih. Saya orang Kediri, tapi domisili di Jakarta. Nggak perlu pulang Kediri untuk update data ya. Bisa ke KPP terdekat dengan domisili kita sekarang gitu. Nanti kalau sudah diupdate oleh KPP, diaktifasi akun melalui petugas KPP pun juga bisa langsung lupa kata sandi ya. Iya, benar. Tuh. Nah, itu tadi kita bahas tentang registrasi nih kawan pajak. Nah, setelah registrasi Kak Ulan, kita harus ngapain lagi nih? Oke, jadi seperti ini Kak Lina, setelah berhasil registrasi ya Kak ya, untuk masuk ke konteksnya, kita langkah selanjutnya adalah untuk mengajukan sertifikat digital Kak. Oh gitu. Atau kode otorisasi ya Kak ya. Fungsinya apa itu Kak? Fungsinya sebenarnya di sini untuk tanda tangan elektronik Kak. Tanda tangan, iya. Karena kan kalau kita lapor SPT itu kan harus ada tanda tangan ya, kalau manual. Kalau dulu DJP online pakai kode verifikasi yang dikirim ke email. Nah, di era Kortek ini diganti dengan sertifikat elektronik tadi sebagai pengganti tanda tangannya elektronik. Caranya nih Kak Ulan. Untuk caranya Kak di sini sertifikat elektronik nanti diajukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hanya untuk orang pribadi ya Kak ya. Jadi untuk badan tidak perlu mengajukan. Hanya khusus untuk orang pribadi. Berbeda dengan sertifikat elektronik yang dulu ya Pak ya. Kalau dulu yang mengajukan adalah badannya. Kalau NPWP badan ya. Iya, NPWP badannya. Kalau sekarang adalah NPWP orang pribadinya. Benar. Karena sebenarnya yang tanda tangan kan memang orang pribadi kan. Baik Kak, nanti selanjutnya nih kita mau minta sertifikat elektronik atau kode otorisasi tadi. Gimana nih Kak caranya? Oke Kak Lina, untuk permintaan sertifikat digital ya Kak ya, atau kode otorisasi DJP, di sini nanti setelah kawan pajak nih berhasil login Kortek, silahkan nanti pilih menu portal saya, lalu permintaan kode otorisasi Kak atau sertifikat digital, nanti di situ akan muncul Kak identitas kita. Setelah itu untuk di jenis sertifikatnya, silahkan nanti dipilih kode otorisasi DJP. Baik. Setelah itu nanti akan muncul paspres Kak. Iya, untuk paspresnya sama Kak seperti password tadi, ketentuannya minimal 8 karakter, ada kombinasi huruf dan angkanya, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angka, lalu ada karakter khusus. Untuk ketentuan karakter khususnya sama Kak yang tadi, seperti penjelasan. Jadi misalnya nih, disamain dengan login password biar gak banyak-banyak menghafal, bisa ya Kak ya? Bisa sekali. Oh ya gitu kawan pajak. Jadi untuk paspres ini adalah passwordnya sertifikat. Kadang kan kalau ke KPP ditanyain paspresnya apa? Paspres itu apa sih? Gitu. Paspres itu password yang berkaitan dengan sertifikat digitalnya tadi. Mau disamakan dengan login biar enggak banyak menghafal boleh. Formatnya sama soalnya. Nah nanti setelah misalnya kita berhasil nih Kak, sudah ada notifikasi berhasil permintaan sertifikat, apakah langsung bisa dipakai Kak? Oke, jika kita sudah minta ya Kak ya, sudah berhasil, kita cek dulu Kak statusnya. Biasanya sih tidak valid ya Kak ya. Oh gitu. Iya, jadi nanti ceknya di menu portal saya, di menu profil saya, lalu di situ ada data Kak, data eksternal ya Kak ya, data identifikasi eksternal. Nanti di situ akan dilihat Kak. Nanti kan ada 2 menu ya Kak ya. Nanti pilih menunya adalah digital certificate. Di situ nanti pilih silakan lihat untuk sertifikatnya sudah aktif atau belum, valid sudah atau invalid. Oh, iya, seperti itu. Kalau misalkan nih Kak, kalau misalkan invalid Kak, cara aktifkannya gimana ya biar valid? Seperti itu. Kita scroll Kak ke kanan sampai mentok ya Kak ya nih. Nanti ada menu aksi. Di situ nanti silakan klik perbarui status ya Kak ya. Lalu nanti setelah itu baru klik di sampingnya itu klik menghasilkan, baru nanti statusnya akan valid. Jadi ternyata sertifikat digital atau kode otorisasi ini seringnya invalid statusnya. Iya benar. Jadi kawan pajak harus selalu cek di menu portal saya, profil saya, nomor identifikasi eksternal, kemudian nanti di sebelah kanan dicek yang digital certificate.
ditarik paling kanan, dicek statusnya. Kalau invalid silakan diklik aksi perbarui status. Nanti kolom sebelah kanan perbarui status akan muncul hasilkan jika perbarui statusnya sudah berhasil. Benar, begitu. Kak. Jadi ternyata nggak langsung bisa dipakai ya. Kalau Benar. sudah valid nanti bisa digunakan untuk menandatangani bukti potong, menandatangani SPT, begitu ya Kak. Jadi seperti itu kawan pajak. Kita sudah bahas masalah registrasi, masalah permohonan. Nah ini pesan mungkin Kak sebelum kita tutup podcast kali ini. Oke, pesan untuk kawan pajak semua ya Kak ya. Di sini kami sarankan nih, mumpung belum awal tahun ya Kak ya, mumpung masih ada waktu nih beberapa bulan, silahkan untuk kawan pajak semua bisa mengajukan registrasi akun Kortex sekarang dan sekalian nanti mengajukan sertifikat elektronik. Jadi nanti di tahun 2026 nih Kak, di awal tahun kalau misalkan sudah mendapatkan bukti potong nih dari pemberi kerja, nanti kawan pajak bisa langsung untuk lapor begitu. Jangan menunggu tahun depan. Benar. Sekarang sesegera mungkin segera aktifkan akun Kortex kawan pajak semua dan juga permintaan kode otorisasinya. Baik, mungkin sudah cukup sekian ya Kak untuk podcast perdana kita. Iya. Sebagai tim yang baru di KPP Pratama Jakarta Palmerah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami juga menunggu ide-ide dari kawan pajak semua terkait tema podcast kami yang lainnya. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.